Salam dan bahagia, ya Hobu. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi materi IPS kelas 7, mengenal lokasi melalui peta. Adapun kajian materi yang akan dipelajari adalah fungsi peta dan komponen peta. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami jenis-jenis peta. 2. Mengidentifikasi fungsi dan manfaat peta. 3. Memahami skala pada peta. 4. Memahami komponen peta. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi di sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Peta memiliki beberapa fungsi. 1. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. 2. Memperlihatkan letak suatu tempat di permukaan bumi. 3. Menampilkan bentuk benua dan negara. 4. Menyajikan data potensi suatu daerah. 5. Memudahkan perencanaan pembangunan jalan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, fungsi peta juga semakin berkembang. Di zaman modern sekarang terdapat beberapa fungsi dan manfaat peta. Misalnya peta berguna menghitung estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Perhitungan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan. Menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Perhitungan estimasi biaya ekspedisi pengiriman barang secara cepat. Pengembangan transportasi berbasis online, dan memudahkan menemukan alamat tujuan. Secara garis besar, peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Dikutip dari buku Dasar Survei dan Pemetaan, 2020 oleh Yoyo Rahayu Basuki, contoh peta umum adalah peta dunia, peta korografi, serta peta topografi. Sementara contoh peta khusus, yakni peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, peta kepadatan penduduk, serta peta curah hujan di suatu wilayah. Agar sebuah peta dapat menyajikan data yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami, maka perlu memiliki komponen peta. Ada 10 komponen-komponen peta, yaitu judul peta, garis tepi, orientasi, skala peta, legenda atau keterangan peta, koordinat atau garis bujur dan lintang, simbol peta, lettering, warna peta, tahun pembuatan. Judul peta adalah identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Judul peta merupakan hal yang pertama dilihat seseorang saat melihat sebuah peta. Penulisan judul pada umumnya diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta seperti contoh peta Provinsi Bali berikut ini. Legenda atau keterangan peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar mudah dipahami. Legenda berisi informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sebuah peta. Biasanya, legenda ditempatkan pada sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi. Penempatan legenda peta hendaknya tidak mengganggu tampilan peta secara keseluruhan. Simbol peta digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Berdasarkan bentuknya, ada 7 kategori simbol peta, yakni, simbol titik untuk menyajikan lokasi tempat atau posisi data, seperti simbol kota, gunung, pertambangan, titik triangulasi atau titik ketinggian dari permukaan laut. Simbol garis untuk menyajikan data geografis, seperti sungai, batas wilayah, dan jalan. Simbol wilayah, area, untuk menunjukkan kenampakan wilayah, seperti rawa, hutan dan padang pasir. Simbol aliran untuk menyatakan alur dan gerak suatu fenomena. Simbol batang untuk menyatakan harga suatu fenomena atau membandingkannya dengan harga fenomena yang lain. Simbol lingkaran untuk menyatakan kuantitas dalam bentuk persentase. Simbol bola, untuk menyatakan volume isi. Orientasi peta atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja sejauh tidak mengganggu kenampakan peta. Penggunaan warna digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Penggunaan warna berbeda itu antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Warna biru menandakan perairan, daerah dingin. Warna kuning menandakan gurun, dataran tinggi, vegetasi yang kering. Warna hijau berarti hutan,
dataran rendah, vegetasi. Warna coklat berarti daerah perbukitan, kontur. Warna merah menandakan gunung api, kota, jalan protokol. Dan warna hitam artinya batas wilayah. Skala adalah perbandingan jarak, pada gambar dengan jarak sebenarnya. Agar lebih mudah mengingat rumus skala, cara praktisnya adalah dengan menuangkan skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya pada rumus segitiga seperti berikut. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, sedangkan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Perhatikan contoh berikut. Diketahui jarak sebenarnya dari kota X ke kota Y 12 km. Jika skala peta 1:200.000, maka jarak pada peta adalah A 6 cm, B 8 cm, C 10 cm, D 12 cm. Untuk menyelesaikan soal ini maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami data yang diketahui. Pada soal diketahui jarak sebenarnya 12 km dan skala 1:200.000. Jadi rumus yang diturunkan adalah JP sama dengan S dikali jarak sebenarnya. Jadi JP sama dengan 1/200.000 dikali 12 km. 12 km dikonversi dulu ke satuan cm karena satuan untuk JP adalah cm, jadi 1/200.000 dikali 1.200.000 cm. Maka hasilnya adalah 6 cm. Jadi soal di atas jawabannya adalah A 6 cm. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis bujur dan lintang disebut juga dengan garis astronomi. Garis bujur dan lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sumber peta memberi kepastian bahwa data dan informasi pada peta akurat. Sumber peta biasanya diletakkan di bagian bawah peta. Sementara itu, tahun pembuatan dapat membantu pembaca untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Sebagai bahan evaluasi kerjakanlah soal-soal berikut. Selamat mengerjakan. Good luck. Yahobu. Salam dan bahagia. Saya Mel Gibson Pasaribu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.